Wak, udah masuk tahapan kampanye ini, Wak. Pak Ketua ada, Wak? Aduh, Wak. Kesana lah, ke ruang rapat. Buat yuk dengan Pak Ketua, yuk. Yuk. Itu Ketua, Wak. Yuk. Kebetulan nih, ada Pak Ketua, ada Pak Andi, dan ada Pak Ardi. Mari kita bincang tentang kampanye. Apa tuh, Jali? Ini Pak Ketua, Apa kan tuh? udah masuki tahapan kampanye nih Pak Ketua. Gimana Pak Ketua terkait dengan BPD yang ikut dalam pelaksanaan kampanye ini Pak Ketua? Oh, BPD ya? Iya Pak Ketua. BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. Desa. Iya Pak Ketua. Gini, Jali, kalau BPD itu sebenarnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu tidak diatur satu pasal pun mengenai larangan BPD ikut dalam kampanye. Tapi BPD itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan juga soal kelembagaannya, BPD itu diatur di Permendagri 18 tahun 2018. Jadi bagaimana kemudian status BPD adalah kalau ikut kampanye? Ya, kalau BPD ikut kampanye tentu misalnya nanti ada yang melaporkan kepada Bawaslu, maka Bawaslu akan tetap memproses laporan tersebut, tetapi dalam bentuk penerusan penegakan hukum atau perundang-undangan lainnya, seperti itu. Jadi tetap kita proses laporannya, tapi nanti kita sifatnya penerusan laporan. Nah, jadi laporan itu kita teruskan kepada instansi yang berwenang, di siapa di atas atau lembaga yang berwenang memberikan sanksi langsung kepada anggota BPD tersebut, karena nanti dikembalikan di kelembagaan BPD itu. BPD itu dilarang apa saja, gitu ya. Begitu, Jali. Iya. Oh begitu Pak Ketua. Ya. Jadi kalau untuk RT RW gimana tuh Pak Ketua? Terhadap mengikuti pelaksanaan kampanye Pak Ketua. RT RW ya? Iya Pak. Nah, masalah kalau RT RW sebenarnya ini sama nih statusnya, Jali. RT RW ini statusnya sama dengan status anggota BPD. Jadi di mana RT RW itu juga tidak diatur secara khusus mengenai larangan RT RW itu ikut kampanye. Di Undang-Undang Pemilu, di Undang Pemilihan Kepala Daerah tak dilarang. Nah, di RT RW juga masuk dalam kelembagaan desa. Nah, kembali kita ke BPD tadi, saya sedikit jelaskan. Kalau BPD di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 17 tahun, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu jelas dilarang nih. Nah, itu dilarang BPD ikut berkampanye, ikut menjadi salah satu tim pemenangan atau tim sukses. Tapi di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu tidak ada. Seperti itu. Ini kebetulan ada Pak Kordip juga nih, Pak Kordip Pencegahan, ada Pak Andi, Kordip SDM organisasi Bawaslu. Jadi mungkin mereka juga tahu terkait dengan itu. Oh gitu Pak Ketua. Ya, Nah, ada lagi nih betul, Pak Ketua Jali. terkait dengan isu-isu yang terbaru, Ya, terkait betul. dengan ASN, terus kepala desa, perangkat desa. Apakah mereka juga Dilarang. boleh ikut atau dilarang dalam pelaksanaan kampanye? Oke, menarik. Nah, jadi ini Li, kalau status kepala desa, perangkat desa dan ASN jelas di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, itu kepala desa, perangkat desa, aparatur sipil negara itu dilarang untuk ikut serta dalam kampanye. Jadi kalau nanti ada kedapatan ASN, kepala desa dan perangkat desa yang ikut dalam kampanye, maka bisa dikenakan pasal pidana pemilihan namanya, Li. Jadi nanti teman-teman pasti akan dimintai keterangan, karena nanti pada saat penanganan pelanggaran terhadap netralitas ini, netralitas kepala desa, perangkat desa dan ASN, nanti akan melibatkan sentra gakumdu yang ada di Bawaslu. Begitu. Nah, gitu Wak, ternyata Wak. Nah, untuk teman-teman atau sahabat Bawaslu yang berada di Kabupaten Bengkalis khususnya, dalam pelaksanaan kampanye seperti yang telah dijelaskan, untuk ASN, kepala desa, perangkat desa,
itu jelas diatur dalam undang-undang terhadap pelarangan dalam pelaksanaan kampanye. Nah, untuk BPD terus RT RW itu juga nanti seandainya ada laporan dari masyarakat tetap kita tindak lanjuti dan kita teruskan kepada instansi yang berwenang. Oke, begitu wak-wak semuanya. Bye. Ayo awasi bersama.